Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Itu adalah salah satu momen tergelap dalam hidup Xia Tiyue. Yunce telah binasa di primordial mendalam Ark. Blue Wind Nation sedang diinjak-injak oleh Divine Phoenix Empire dan menghadapi ancaman pemusnahan, dan bahkan Frozen Cloud Asgard disandarkan ke dinding dan hanya menunggu kematian untuk mengambil alih mereka. Keadaannya sangat buruk sehingga seluruh Frozen Cloud Asgard dengan suara bulat setuju untuk mengirimnya. Harapan terakhir mereka melalui formasi dimensional yang ditinggalkan oleh guru leluhur agung, Mu Bingyun, untuk meneruskan api. Namun, dunia tempat dia diteleportasi berada pada tingkat yang lebih tinggi dari yang pernah dia ketahui. Energi roh alami di dunia ini sangat kaya, dan orang-orang di sini sangat kuat melebihi imajinasi dan perlawanan. Xia Qingyue adalah seorang praktisi realem mendalam Tyrant pada usia 20, sebuah pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya di kampung halamannya. Tapi di dunia baru ini, dua orang pertama yang dia temui telah membawanya ke jalan buntu hanya dengan jentikan jari. Berdiri di depannya adalah dua praktisi berjubah biru. Mereka berdua berada di alam asal ilahi. Di alam dewa, alam asal ilahi hanyalah garis awal dari jalan ilahi seseorang. Namun, bagi Xia Tiyue, itu adalah dinding keputusasaan yang tidak bisa ia harapkan untuk dilampaui, apapun yang terjadi. Ya ampun, dia mungkin menyaingi bahkan Ratu Naga dan Dewi Wanita yang legendaris, kata pria di sebelah kanannya dengan mata penuh nafsu dan tangan yang menggenggam. Jika kita menawarkannya kepada Master Sekte sebagai penghormatan, aku yakin dia akan menghadiahi kita setidaknya 10 pelet skala biru. Sat, tutup jebakanmu. Matilah kami jika ada yang mendengar hujatanmu, pria di sebelah kirinya menegur rekannya dengan kasar. Namun, bibirnya dengan cepat membentuk seringai. Aku sudah melihat banyak wanita cantik, tapi ada satu yang sangat luar biasa. Aku berani mengatakan bahwa dia bahkan bisa menggoda Kaisar Dewa untuk berbuat dosa. Di tempat dan waktu yang berbeda, dia akan menjadi milik eksklusif Realm King, dan kita akan dihukum karena kejahatan menatapnya terlalu lama. Namun, dia jelas bukan orang penting, dan dia hanyalah tiran alam fana. Dia menatap temannya dengan mata setengah terbuka. Apakah kamu yakin ingin menawarkannya kepada Master Sekte? Bahkan jika kamu tidak ingin menyerahkannya, maka aku hanya bisa mendukung keputusanmu, bukan? Kedua pria itu saling tertawa terbahak-bahak dan jahat. Semua yang didengar Xia Qingyue, tentu saja Yunce juga mendengarnya. Dia mengunci persepsi spiritualnya pada keduanya dan menghafal setiap karakteristik diri mereka. Dia hampir berharap mereka masih hidup dan sehat saat ini. Jika ya, dia secara pribadi akan menempatkan mereka melalui penyiksaan paling kejam yang bisa dibayangkan di Primal Chaos bahkan jika mereka tidak pantas mendapatkan satu pun perhatiannya. Xia Qingyue perlahan mengangkat lengannya yang berlumuran darah dan memunculkan kilau es baru di pedangnya. Hah, masih akan menolak dengan sia-sia. Praktisi di sebelah kanannya dengan santai menunjuk ke arahnya dan menjentikkannya seolah bercanda. Ding, esnya pecah, dan pedangnya patah menjadi dua. Namun, pedang patah yang dipegang Xia Qingyue malah bergerak ke arah lehernya. Dia telah memancing mereka untuk membantu dia melakukan bunuh diri. Pada saat yang sama, dia mengumpulkan seluruh energinya yang dalam untuk menghancurkan urat nadi kehidupannya sendiri. Kedua praktisi menjadi pucat ketika mereka menyadari apa yang terjadi. Mereka tidak berpikir bahwa Xia Qingyue adalah tipe wanita yang lebih memilih putus asa daripada menyerah pada mereka. Mereka menjerit aneh dan menerkam ke arahnya, tapi semuanya bergerak terlalu cepat.
Alam asal ilahi atau tidak, tidak ada kemungkinan mereka bisa menghentikannya tepat waktu. Pada saat itulah ledakan yang membosankan namun sangat menakutkan terdengar dari langit yang jauh. Itu adalah suara ruang yang sedang digeser. Di saat yang sama, tekanan yang cukup kuat untuk mencakup seluruh dunia jatuh dari langit. Pedang Xia Tiyue membeku sebelum sempat mengenai lehernya yang seputih salju. Energi besar yang dia kumpulkan untuk menghancurkan urat nadi kehidupannya sendiri juga telah membeku. Tekanan yang menyelimuti seluruh dirinya sungguh tak terlukiskan. Itu membekukan tubuh dan auranya dengan sangat menyeluruh sehingga dia tidak bisa menggerakkan satu jari pun bahkan jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya pada satu titik. Hal yang sama juga terjadi pada dua praktisi mendalam lainnya. Sebuah bahtera kecil yang panjangnya sekitar 300 meter muncul di langit. Berdiri di haluan bahtera adalah seorang pria parubaya berjubah ungu muda dengan tangan terlipat di belakang punggung. Bahtera yang dalam itu menimbulkan angin kencang saat bergerak, tetapi tidak ada satupun yang dapat mempengaruhi pria parubaya itu dengan cara apapun. Semua cahaya di dunia sepertinya terfokus pada dirinya sampai orang tidak dapat melihat apapun selain dirinya. Hanya dengan melihatnya saja sudah membuat kedua praktisi tersebut merasa ingin berlutut dan bersujud dalam ketundukan. Bukan itu saja. Simbol mendalam yang mereka lihat sekilas pada bahtera yang mendalam tepat sebelum itu hilang dari pandangan menyebabkan pupil mereka membesar hingga mencapai titik puncaknya. Itu adalah bulan dewa, totem dari alam dewa bulan. Bahkan dalam mimpi terliar sekalipun mereka tidak membayangkan bahwa mereka akan melakukan kontak dengan kerajaan suatu hari nanti. Tiba-tiba, pria di haluan itu mengalihkan pandangannya. Seolah-olah sebagai tanggapan, seberkas energi ilahi yang menghancurkan jiwa terbang menuju Xia Qingyue dan keduanya. Namun, baik balok maupun bahtera dalam itu tiba-tiba membeku seolah-olah waktu telah berhenti. Kemudian, di tengah ruang yang membeku, lelaki itu perlahan-lahan turun ke tanah yang begitu rendah bahkan tidak layak untuk diinjak olehnya. Tiga sosok mengikuti di belakang tuan mereka dan turun ke tanah juga. Namun, mata mereka dipenuhi kejutan dan kebingungan. Saat ini, kedua praktisi berjubah biru sangat terkejut hingga jantung dan bahkan aliran darah mereka melambat hingga berhenti total. Butuh seluruh sisa tekad mereka untuk bertekuk lutut dan berbicara dengan suara gemetar, kami menyapa, Yang Mulia, Dewa Bulan. Mereka tidak tahu, dan tidak akan pernah percaya bahkan jika mereka tahu, bahwa pria yang berdiri di depan mereka tidak lain adalah Kaisar Dewa Bulan, Yue Wuya sendiri. Agar adil, ketiga pengawal bulan di belakang Yue Wuya tidak dapat memahami mengapa Kaisar Dewa Bulan mereka secara pribadi turun untuk menangani sesuatu yang begitu sepele dan umum. Meskipun Xia Qingyue sangat cantik, mereka semua tahu bahwa Kaisar Dewa Bulan mereka bukanlah orang yang nakal, terutama sejak kejadian tertentu. Dia hampir tidak melakukan kontak fisik dengan wanita lain kecuali dia. Tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benak mereka sekaligus. Tunggu sebentar, wanita ini. Apakah hanya aku, atau apakah dia terlihat seperti seorang penjaga bulan mau tidak mau mengirimkan transmisi suara kepada temannya? Diam. Dia langsung dibungkam oleh kedua temannya. Yue Wuya bahkan tidak menarik perhatian kedua praktisi berjubah biru itu. Sejak awal, dia telah menonton Xia Tiyue dan Xia Tiyue sendirian. Dialah yang membekukan pedangnya yang patah dan energinya yang dalam sebelum dia bisa bunuh diri. Siapa namamu? Suaranya terdengar bermartabat seperti yang diharapkan dari seorang kaisar dewa, tetapi tidak ada yang tahu bahwa dia menekan gelombang antisipasi dan harapan yang tidak wajar yang bahkan dia tidak tahu dari mana asalnya.
Xia Tiyue menyaksikan pria yang turun dari langit dan membuat kedua penjahat itu terdiam hanya dengan kehadirannya. Dia yakin dia adalah pria yang luar biasa kuat dan penting bahkan di dunia ini. Matanya menunjukkan bahwa dia adalah pria yang sudah lama terbiasa berkuasa, dan akal sehat menyatakan bahwa dia harus berhati-hati saat berada di dekatnya. Namun, bukan saja dia tidak merasakan bahaya darinya, dia bahkan merasakan rasa percaya yang tak bisa dijelaskan terhadapnya. Xia Qingyue, ini adalah pertama kalinya dia menyebut namanya di dunia yang aneh ini. Nama yang asing, aura mendalam yang belum memasuki jalan ilahi. Yue Wuya mengerutkan kening dan hendak menanyakan pertanyaan lain ketika dia menyadari sesuatu. Muridnya berkontraksi saat menyadari inti dari kaca berlapis salju. Pada ketinggian Yue Wuya, hampir tidak ada lagi yang dapat mengganggu ketenangannya. Namun, dia dan ketiga pengawal bulan di belakangnya jelas tercengang oleh kata-katanya. Orang akan berpikir bahwa pertanyaan Yue Wuya berikutnya ada hubungannya dengan hati kaca berlapis salju, namun sebaliknya itu adalah sesuatu yang sepertinya tidak masuk akal sama sekali. Apakah kamu berumur 22 tahun sekarang? Jejak kebingungan melintas di mata Xia Tiyue. Ya atau tidak? Yue Wuya bertanya dengan nada lebih kasar. Matanya bahkan sedikit gemetar. Ya, jawab Xia Tiyue. Jawabannya menyebabkan dada Yue Wuya naik turun dalam sekejap. Setelah hening sejenak, dia berkata, bunuh mereka. Penjaga bulan di tengah bertindak saat dia mengucapkan kata-kata itu. Kedua praktisi berjubah biru bahkan tidak pernah sempat berteriak sebelum mereka larut menjadi abu di bawah semburan sinar bulan. Pada saat ledakannya mereda, bahkan abunya telah tersebar seluruhnya menjadi kehampaan. Masih berdiri di tempatnya, Yue Wuya berkata, sekarang, bunuh diri. Suara tanpa emosi itu mengejutkan ketiga pengawal bulan. Mereka bertiga berlutut saat penjaga bulan di sebelah kanan berkata dengan panik, Kaisar Dewa, kami benar-benar setia kepada alam Dewa Bulan. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya karena ledakan tiba-tiba mengganggunya. Itu adalah pengawal bulan yang membunuh dua praktisi mendalam yang sebelumnya melakukan bunuh diri dengan meledakkan pembuluh darahnya sendiri. Di dunia ini, hanya ada satu tipe orang yang bisa dipercaya untuk menjaga rahasia. Orang mati. Yue Wuya perlahan menutup matanya. Pengawal bulan di alam Dewa Bulanku tidak bisa memahami sesuatu yang begitu sederhana. Dua pengawal bulan yang tersisa menggigil, tapi terdiam. Jika Kaisar Dewa ingin mereka mati, maka mereka harus mati. Tidak menaatinya hanya akan menyebabkan kematian yang lebih buruk dan membahayakan keluarga mereka. Maka kedua pengawal bulan melepaskan cahaya bulan terakhir dalam hidup mereka dan bunuh diri. Ketiga pengawal bulan adalah penguasa ilahi yang kuat dan bisa memerintah sebagai raja di alam bintang tengah. Sekarang, mereka semua mati karena Yue Wuya menginginkannya. Pada saat itu, Xia Qingyue masih terlalu hijau untuk memahami apa yang terjadi di sekitarnya. Setelah bangkit berdiri dan mengumpulkan satu-satunya gumpalan energi besar yang bisa dia kendalikan ke ujung jarinya, dia bertanya, siapa kamu? Dia terlihat seperti dia, usianya cocok, dan jelas dari energinya yang suram bahwa dia baru saja naik dari alam bawah. Dia bergumam dengan bingung pada dirinya sendiri alih-alih menjawab pertanyaan Xia Qingyue. Untuk kedua kalinya kaca hati salju muncul di dunia ini, hanya bisa menjadi dia. Tidak mungkin untuk mengetahui apakah ekspresinya saat ini sedang gembira atau kesakitan. Jawab aku satu pertanyaan terakhir, dia bertanya lagi. Apakah ibumu meninggalkanmu saat kamu berumur 4 tahun? Mata Xia Tiyue bergetar hebat. Sebenarnya, lupakan saja. Namun,
Yue Wuya telah berbalik bahkan sebelum dia bisa melihat reaksinya. Apakah karena dia takut mendengar jawaban yang dia harapkan, atau justru sebaliknya? Datang, aku akan membawamu menemui seseorang. Jangan khawatir, aku tidak ingin menyakitimu. Jika saya melakukannya, Anda tidak akan selamat bahkan jika Anda memiliki 1.000.000 nyawa lagi. Jika Anda menolak tawaran saya, Anda akan menyadari bahwa kultivasi Anda dan kaca berlapis hati salju Anda akan dengan cepat membawa Anda ke dalam jurang maut. Adegan menjadi buram, dan lingkungan Yun Ce kembali ke abu-abu sebelumnya. Xia King Yue bertemu Yue Wuya pada hari pertama dia diteleportasi ke alam dewa. Dia sebenarnya sudah memberitahunya tentang hal ini, tapi Yun Ce masih sedih menyaksikan pengalaman sebenarnya dengan matanya sendiri. Dia bukan seorang kultivator jalan ilahi, namun fitur-fiturnya cukup bagus untuk menggoda bahkan seorang kaisar dewa. Tidak peduli apa yang dilakukan Xia King Yue, itu akan selalu berakhir dengan cara yang mengerikan baginya kecuali keajaiban terjadi. Faktanya, dia telah lolos dari satu situasi fatal hanya untuk segera memasuki jurang yang lebih dalam. Namun, keajaiban memang terjadi. Dia telah bertemu Yue Wuya dari semua orang dan dibawa ke alam Dewa Bulan sebelum bahaya nyata dapat menimpanya. Namun, ada sesuatu yang aneh tentang ingatan ini. Reaksi Yue Wuya setelah bertemu Xia King Yue untuk pertama kalinya sangat membingungkan Yun Ce. Yun Ce belum pernah bertemu Yue Wugu secara pribadi, tetapi dia telah mendengar dari Mu Suanyin bahwa Xia King Yue paling banter 3 hingga 4/10 mirip dengan ibunya dalam hal penampilan. Sekilas, tidak ada yang mengira bahwa dia adalah putri Yue Wugu. Jadi mengapa Yue Wuya, seorang kaisar dewa, memilih untuk berbicara dengan Xia King Yue hanya dengan melihat sekilas dari haluan kapalnya? Usia, kaca berlapis jantung salju, alam bawah. Sejauh yang diketahui Yun Ce, Yue Wuya belum menyimpulkan bahwa Xia King Yue mungkin adalah putri Yue Wugu setelah menanyakan pertanyaan ini. Justru sebaliknya, kemungkinan itu muncul di benaknya begitu dia melihatnya, dan pertanyaan-pertanyaan itu hanya untuk mengkonfirmasi kecurigaannya. Dunia keabu-abuan memudar sekali lagi, dan pemandangan baru terbentang di lautan jiwa Yun Ce. Itu adalah dunia saku yang sangat indah dengan rumput hijau, gugusan bunga, dan sungai yang menenangkan. Bulan lembut yang menggantung di langit juga menambah lapisan misteri pada lanskap. Dunia saku yang praktis tidak dapat dimasuki oleh siapapun dan tidak diketahui oleh siapapun terletak di kota bulan ilahi dari alam Dewa Bulan. Xia King Yue berdiri di bawah pohon yang tinggi dan lebar dengan kanopi hijau kebiruan. 2 orang sedang duduk berhadapan di depannya. Orang pertama adalah Kaisar Dewa Bulan, Yue Wuya. Orang kedua adalah seorang wanita berwajah pucat dengan gaun merah. Yue Wuya menekan satu jarinya ke area tepat di atas ulu hati. Disitulah letak pembuluh darah jantung. Matanya terpejam, dan pikirannya terfokus sepenuhnya. Beberapa waktu kemudian, rasa sakit tiba-tiba muncul di wajahnya. Sialan, kelopak matanya tiba-tiba terbuka, dan tubuhnya mulai bergetar hebat. Meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk menekan reaksinya, dia masih mengeluarkan seteguk darah berbau yang mewarnai tanah menjadi merah. Wuya, wanita berbaju merah buru-buru mengangkat tangannya untuk menangkapnya. Suaranya yang lemah diwarnai dengan kepanikan yang mendalam. Namun, Yue Wuya malah menangkapnya dan tersenyum padanya. Tenang. Itu hanya sedikit sari darah. Itu tidak mempengaruhi saya sama sekali. Dia mungkin satu-satunya orang di seluruh alam semesta yang membuat pernyataan keterlaluan seperti itu. Wanita berbaju merah itu tampak pucat dan kuyu.
Cahaya di matanya tampak seperti kehilangan kekuatan. Penyakitnya sangat parah sehingga wajahnya mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan. Meski begitu, tak seorang pun akan meragukan bahwa dia dulunya sangat cantik saat masa-masa terbaiknya. Yunche langsung tahu bahwa dia adalah ibu dari Xia Qingyue, Yue Wugu. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu ibu mertuanya, seorang wanita yang pernah mengguncang alam dewa dengan kecantikannya, namun menjalani kehidupan yang hanya bisa digambarkan sebagai sengsara dalam keadaan seperti itu. Yue Wuya bangkit dan tersenyum lembut padanya. Proses penyembuhan menjadi semakin lancar akhir-akhir ini. Jika kamu beristirahat sekitar 24 jam dan menghindari penggunaan energimu yang dalam selama waktu ini, aku yakin kamu akan menjadi lebih baik seiring berjalannya waktu, Wugu. Ekspresinya santai, tapi ada kilatan rasa sakit yang tersembunyi di matanya. Yue Wugu tahu bahwa dia mencoba menghiburnya, jadi dia menjawab dengan senyuman damai dan berkata, "Jangan khawatir, Wuya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk pulih. Bagaimanapun juga, aku masih ingin menemani putriku beberapa tahun lagi. Terima kasih atas bantuanmu, senior." Dia telah menyaksikan pemandangan ini berkali-kali, namun dia tidak pernah gagal untuk tersentuh olehnya. Saat itu, ibunya tiba-tiba mendapatkan kembali ingatannya dan bahkan sebagian energinya yang dalam. Namun, itu sebenarnya hanyalah kasus kejernihan terminal. Yue Wugu akan bunuh diri, tapi dia akhirnya memilih untuk kembali ke alam Dewa Bulan dengan seluruh kekuatannya hanya agar dia bisa bertemu Yue Wuya untuk terakhir kalinya. Dia melakukan ini dengan mengetahui sepenuhnya bahwa dia mungkin akan ditegur dan dipermalukan karena perselingkuhannya. Dia bahkan rela dibunuh oleh kekasih lamanya. Namun, Yue Wuya melakukan kebalikan dari ketakutannya dan mencoba hampir semua metode yang terpikir olehnya untuk memperpanjang hidupnya sampai sekarang. Dia bahkan mengeluarkan esensi darahnya yang berharga lagi dan lagi. Seolah-olah kehidupan ibunya begitu tragis sehingga bahkan surga yang kejam pun mau tidak mau menghujaninya dengan sedikit keberuntungan. Yunche sangat tersentuh dengan apa yang dilihatnya. Itu hanya ilusi, tapi dia masih bisa melihat bahwa Yue Wugu adalah lilin yang tertiup angin yang bisa padam kapan saja. Dia merasa sulit untuk percaya bahwa Kaisar Dewa Kerajaan akan bertindak sejauh ini dengan mengeluarkan esensi darahnya untuk memperpanjang hidup kekasihnya. Jelas ini bukan pertama kalinya dia melakukannya. Siapapun akan tercengang jika berada di tempatnya. Tiba-tiba, dia teringat bahwa Yue Wuya adalah satu-satunya kaisar dewa yang mati di tangan Jasmine ketika kerajaan di wilayah ilahi timur mengeroyoknya. Bahwa Yue Wuya adalah salah satu musuh Jasmine yang paling dibenci tentu saja merupakan salah satu alasan dia meninggal, namun pengeluaran esensi darahnya yang berkepanjangan mungkin menjadi alasan lainnya. Qingyue, Yue Wuya mengalihkan pandangannya ke Xia Qingyue, ada sesuatu yang penting yang ingin aku bicarakan denganmu. Tolong bicara, senior. Dia dapat melihat bahwa Yue Wuya serius tentang hal ini. Kaisar Dewa Bulan mengambil waktu sejenak untuk memilih kata-katanya, tetapi pada akhirnya dia memutuskan untuk berbicara terus terang, "Saya berharap Anda menjadi permaisuri Dewa Bulan." Yunche sudah mengetahui hal ini saat itu, jadi tentu saja dia tidak terkejut dengan wahyu itu sama sekali. Namun, hal yang sama tidak berlaku untuk Xia Qingyue saat itu. "Apa katamu?" Alisnya berkerut, dan rasa terima kasih di matanya langsung digantikan oleh rasa dingin. Dia bahkan mengambil satu langkah menjauh darinya. "Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Tolong beri saya waktu untuk menyelesaikannya." Yue Wuya sama sekali tidak terkejut dengan reaksi Xia Qingyue. Dia melanjutkan dengan nada acuh tak acuh,
sederhananya, itu hanya akan menjadi gelar kosong bagimu. Anda tidak perlu melakukan tugas apapun yang diharapkan dari permaisuri Dewa Bulan. Kosong. Kerutan di dahi Xia King Yue tetap dalam dan dingin. Jika kamu hanya memberiku gelar selir kekaisaran, maka tentu saja. Namun, permaisuri Dewa Bulan adalah hal yang berbeda. Pernikahan besar harus diadakan, dan undangan harus dikirim ke seluruh alam dewa. Judulnya sama sekali tidak ada artinya. Tenanglah, King Yue. Kali ini, Yue Wugulah yang angkat bicara. Dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berbicara dengan suara yang terdengar seperti angin yang menenangkan. Aku berjanji padamu bahwa dia tidak tertarik padamu seperti itu. Biarkan saja dia menyelesaikannya dulu, ya. Yue Wuya mengangguk. Anda benar. Aku akan mengadakan pernikahan yang megah, dan aku akan mengirimkan undangan ke seluruh dunia. Namun, pengantin wanita yang akan menghadiri pernikahan tersebut adalah ibumu, bukan kamu. Yang aku minta padamu hanyalah menunjukkan wajahmu satu kali. Xia Tiyue menjadi semakin bingung. Apa yang kamu katakan, senior? Yue Wuya menjelaskan, ketika saatnya tiba, saya akan mengadakan bulan suci di langit terbesar dalam sejarah di kota bulan suci. Menjelang akad nikah, kamu akan tampil sebentar agar dunia mengingat wajahmu, auramu, dan namamu. Mereka akan menyadari bahwa kamu memiliki hati kaca berlapis salju dan 9 tubuh yang sangat indah dan memahami mengapa aku menjadikanmu permaisuri Dewa Bulan. Setelah itu, aku akan menjalankan teknik pergantian bintang bulan dan mentransfer auramu ke ibumu. Itu tidak akan bertahan terlalu lama, tapi dikombinasikan dengan aura bulan yang kaya dari bulan suci di langit, itu akan membodohi semua orang cukup lama hingga kami menyelesaikan upacara pernikahan dengan ibumu. Yue Wuya perlahan menutup matanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku selalu menyesal seumur hidup karena aku tidak bisa menikahi ibumu saat itu. Konyol. Bantuan yang dia berikan kepada Yue Wuya sama beratnya dengan gunung, tapi dia masih tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata itu. Jika kamu benar-benar mencintai ibuku, jika kamu benar-benar ingin menikahinya, kamu tidak akan peduli dengan pendapat orang banyak. Yue Wuya menggelengkan kepalanya perlahan. Saya tidak akan membela diri. Jika suatu hari Anda berada di posisi saya, Anda akan memahami bahwa ada terlalu banyak hal yang bahkan seorang kaisar dewa tidak dapat menyelesaikannya. Namun, menikahi ibumu dan menghilangkan salah satu penyesalan seumur hidupku hanyalah tujuan kedua dari lamaranku. Aku melakukan ini demi kamu. Untuk saya, King Yue, kamu mungkin berasal dari alam bawah, tapi kamu mengerti betapa istimewanya kamu sebenarnya, kan? Suara Yue Wuya semakin dalam. Inti dari kaca berlapis salju, 9 tubuh yang sangat indah. Kedua sifat ini, terutama jantung kaca berlapis salju, yang tidak muncul lagi sejak 600.000 tahun yang lalu, akan dianggap sebagai anugerah tak tertandingi dari alam surgawi. Faktanya, pemilik sebelumnya dari Heart of Snow Glaze Glass adalah nenek moyang pendiri alam surga abadi. Namun, baik hati kaca berlapis salju dan 9 tubuh indah yang mendalam muncul pada orang yang sama. Yue Wuya menghela nafas sedikit. Saya telah membaca banyak kitab suci dalam beberapa tahun terakhir, jadi saya dapat mengatakan dengan yakin bahwa ini belum pernah terjadi sebelumnya sepanjang sejarah alam dewa. Dia mengerti apa yang dia katakan. Dia bukan lagi anak yang tidak tahu apa-apa saat pertama kali tiba di alam dewa. Selama beberapa tahun terakhir, Anda belum mengambil satu langkah pun dari dunia saku ini. Ini bukan penjara, tapi mungkin juga penjara.
Itu karena keberadaanmu akan mengguncang seluruh alam dewa saat kamu mengungkapkan dirimu kepada dunia. Saat mereka mengetahui bahwa Anda memiliki hati kaca berlapis salju dan 9 tubuh yang sangat indah, Anda tidak akan pernah lagi menikmati kedamaian dalam hidup Anda. Akankah gelar itu benar-benar melindungiku? Xia Qingyue bertanya dengan ragu. Saat itu, seluruh dunia tahu bahwa ibuku adalah permaisurimu saat itu, tapi dia masih gagal melepaskan diri dari cengkeraman penjahatnya. Tuduhan Xia Tiyue menyeret kenangan paling menyakitkan Yue Wuya ke permukaan. Raut wajahnya berubah, dan butuh beberapa saat sebelum dia akhirnya cukup menenangkan diri untuk berkata, dan aku telah mengambil pelajaran. Judul kosong tidak akan melindungimu, tidak. Dia mengangkat lengannya dan memanggil cahaya ungu yang tampak semurni kristal. Tapi kekuatan suci tiang ungu dan tahtaku akan terjadi. Kali ini, bahkan Yue Wugu terkejut dengan pernyataannya. Dia sama sekali tidak bercanda, bisik Yue Wugu pada dirinya sendiri. Kamu ingin aku mewarisi kekuatan suci tiang ungu milikmu? Xia Qingyue hampir tidak bisa mempercayai telinganya. Dia dilahirkan di alam rendah, jadi tentu saja dia tidak memiliki garis keturunan Dewa Bulan. Namun, 9 tubuh yang sangat indah memungkinkannya mewarisi kekuatan suci apapun dengan sempurna bahkan jika itu adalah kekuatan suci Dewa Bulan. Dan tahtaku, Yue Wuya menekankan tanpa lelah. Qingyue, kamu pada dasarnya adalah orang luar dari alam Dewa Bulan, dan bahkan fakta bahwa kamu membawa 9 tubuh yang sangat indah dan hati kaca berlapis salju tidak cukup untuk membuat wilayahku memperlakukanmu seperti milik kami. Namun, jika kami ingin menjadikan Anda permaisuri Dewa Bulan, maka keberatan terhadap saya untuk menyerahkan kekuasaan dan tahta saya kepada Anda tidak akan terlalu besar sehingga saya tidak dapat memaksakan hal itu terjadi. Xia Tiyue menggelengkan kepalanya perlahan. Saya tidak mengerti. Yue Wuya menatap mata Xia Qingyue tanpa tekanan apapun yang seharusnya dimiliki oleh seorang kaisar dewa, dan hanya dengan ketulusan yang paling murni. Percayalah ketika saya mengatakan bahwa saya tidak membuat pilihan ini karena dorongan hati. Saya telah berpikir panjang dan keras sebelum mengambil keputusan. Ringkasnya, Yue Wuya menawarkan kepada Xia Qingyue kekuatan suci Dewa Bulan dan tahta Kaisar Dewa, untuk sementara waktu, bahkan dia tidak percaya bahwa dia akan membuat keputusan seperti itu. Dia yakin Xia Qingyue akan menerima tawarannya. Tidak ada alasan baginya untuk menolak tingkat kekuasaan dan status tertinggi yang tersedia di alam semesta saat ini baik demi keselamatannya sendiri atau kendali atas nasibnya sendiri. Namun, dia melihat Xia Qingyue perlahan tapi tegas menggelengkan kepalanya dengan jelas menolak. Senior, bantuan yang harus kuberikan pada ibuku dan aku padamu seberat gunung. Jika suatu hari aku harus mati untuk membalasnya, aku akan tetap berjalan menuju kematianku tanpa sedikit pun penyesalan atau kebencian di hatiku. Mata Xia Tiyue jernih seperti cermin, dan hampir tidak ada perlawanan atau keraguan dalam suaranya. Namun, saya tidak setuju dengan ini. Mengapa? Yue Wuya mengerutkan kening karena bingung. Baik kamu, ibumu atau aku, pengaturan ini benar-benar bermanfaat bagi kita semua. Sekalipun terjadi sesuatu dalam upacara pernikahan, akulah yang akan menanggung semua akibatnya. Alasan apa yang mungkin Anda miliki untuk menolak ini? Xia Qingyue hanya menutup matanya dan berkata, aku minta maaf karena telah mengecewakanmu. Tidak ada yang mungkin tahu apa yang dia pikirkan saat itu. Qingyue, kamu. Cukup, Wuya. Yue Wugu dengan ringan menyela kekasihnya. Jangan memaksanya jika dia tidak mau menerimanya.
Teguran lembutnya sudah cukup untuk membuat Yue Wuya menelan kembali kata-katanya ke tenggorokannya. Dia menghela nafas pelan dan berkata, mungkin saya terlalu terburu-buru. Luangkan waktumu untuk mempertimbangkan hal ini, King Yue, ketahuilah bahwa aku tidak punya banyak waktu lagi. Apa maksudmu? Xia Tiyue mendongak. Persis seperti apa kedengarannya, jawab Yue Wuya dengan nada acuh tak acuh. Saya telah menerima ramalan dari alam misteri surgawi. Saya akan mati paling lama dalam 5 tahun. Dia ingin memberitahunya bahwa ibunya juga kehabisan waktu, tapi dia tidak mungkin mengatakan hal kejam seperti itu di hadapan Yue Wugu. Xia Tiyue sedikit mengernyit. Senior, kamu adalah Kaisar Dewa Bulan. Bagaimana kamu bisa mempercayai hal seperti itu? Aku tahu apa yang kamu maksud. Yue Wuya memotongnya sebelum melanjutkan dengan nada rendah, namun, itu adalah ramalan dari alam misteri surgawi. Dia mengakhiri pembicaraannya dengan Xia King Yue dengan nada tidak menyenangkan sebelum setengah berjongkok di samping Yue Wugu. Setelah menyelimutinya dengan selimut cahaya bulan yang lembut, dia berkata, istirahatlah dengan baik, Wugu. Aku akan kembali menemuimu besok. Yue Wugu memandangnya dan berkata, kamu orang yang sibuk. Anda tidak perlu sering-sering mengunjungi saya. Yue Wuya hanya tersenyum dan mengusap pipi Yue Wugu. Gerakannya begitu lembut sehingga tampak seperti dia menyentuh batu giok hangat yang bisa pecah jika disentuh sedikit pun. Akhirnya, dia bangkit dan meninggalkan dunia saku. Setelah mengantar Yue Wuya pergi, Xia King Yue pindah ke sisi ibunya dan bertanya dengan nada lembut, apakah yang dia katakan, keinginanmu juga, Ibu? Yue Wugu memegang tangan putrinya dan berkata dengan suara datar namun lemah, ya. Ini adalah penyesalan seumur hidup saya karena kami tidak dapat menikah. Tetapi, bayangan Xia Hongyi melintas di mata Yue Wugu, menembus jantungnya dan menyebarkan rasa sakit ke seluruh jiwanya. Dia menggelengkan kepalanya untuk membersihkan gambar sebelum tersenyum. Tidak masalah. Kamu adalah putriku, King Yue. Saya ingin Anda dapat menjalani kehidupan yang Anda inginkan. Anda tidak perlu memaksakan diri untuk melakukan sesuatu yang tidak ingin Anda lakukan. Bibir Xia King Yue terbuka, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Ngomong-ngomong, tatapan dan senyuman Yue Wugu tiba-tiba menjadi lebih hangat. Sepertinya hubunganmu dengan Yun Ce yang kamu bicarakan jauh lebih dalam dari yang kamu gambarkan. Karena terkejut, Xia Tiyue menjawab dengan sedikit bingung, kami adalah suami dan istri, namun kami tidak mewujudkan pernikahan kami. Terlebih lagi, saya meninggalkannya setelah hari pernikahan kami, dan berapa kali kami bertemu lagi setelah itu dapat dihitung dengan 2 tangan. Dengan mengingat hal itu, bagaimana mungkin ini bisa menjadi hubungan yang mendalam? Meski begitu, Xia Tiyue menggelengkan kepalanya. Saya merasa sulit untuk menerima lamaran seperti itu meskipun dia sudah tidak ada lagi di dunia ini. Yue Wugu memperhatikan mata putrinya dengan penuh kasih sayang. Aku sedih anak laki-lakimu tidak selamat dari kecemburuan surga, tapi menurutku dia masih sangat beruntung memiliki orang sepertimu yang peduli padanya. Yue Wugu kemudian mengganti topik pembicaraan dan berkata, namun, kamu harus memahami betapa besarnya keberuntungan dan kemalangan untuk memiliki 9 tubuh yang sangat indah dan hati kaca berlapis salju. Seandainya Anda berkultivasi tanpa bimbingan di dunia yang ambisius dan berbahaya ini, hanya Tuhan yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi Anda untuk meninggalkan tempat ini. Xia King Yue memandang ke langit dan berkata dengan bingung, aku bahkan tidak menyadari begitu banyak waktu telah berlalu. Ketika dia tidak menemani ibunya, dia membaca tentang alam dewa atau berkultivasi.
Yang terakhir ini menghabiskan setidaknya 80% waktu dia berada di sini. Sekarang setelah dia menyebutkannya, saya sebenarnya ingin keluar untuk melihat bagaimana keadaan dunia luar. Oh, tidak, jangan. Yue Wugu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Bahkan jika kamu meyakinkanku untuk mengatakan ya, dialah yang memasang penghalang di pintu masuk. Hanya mereka yang memiliki hubungan darah langsung dengannya yang diizinkan memasuki tempat ini. Juga, Anda tahu mengapa dia memenjarakan Anda di sini. Ini agar Anda dapat menikmati kedamaian dan ketenangan. Saya mengerti. Berbicara tentang dunia luar, suara Yue Wugu tiba-tiba melembut, dan matanya menjadi tidak fokus. Hari ini adalah hari ulang tahun ayahmu, bukan? Bibir Xia Tiyue terbuka saat dia bergumam. Ayah, ulang tahun. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa dia tidak ingat hari ulang tahun ayahnya. Mungkin karena dia berbicara terlalu lama pada hari itu, tapi aura Yue Wugu tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda melemah. Xia King Yue buru-buru mendukung ibunya, membaringkannya di rumput dan berkata, "Istirahatlah dengan baik, Ibu." Yue Wugu menjawab dan menutup matanya. Beberapa saat kemudian, dia tertidur dengan damai. Setelah mengawasi ibunya sejenak, Xia King Yue bangkit dan berjalan hampir tanpa tujuan. Xia Hongyi, ayahku, sudah bertahun-tahun sejak aku bertemu dengannya, tapi aku belum pernah mengunjunginya sekalipun setelah aku memasuki Frozen Cloud Asgard. Hari ini, aku baru sadar kalau aku bahkan tidak ingat hari ulang tahunnya. Dia sangat mencintai ibuku, dia akan menangis tanpa suara saat melihat gambar dirinya, dia sering menggumamkan namanya dengan pelan. Dia tidak pernah memainkan senar itu lagi setelah dia pergi. Aku ingin dia bersatu kembali dengan ibuku, itulah alasanku mulai berkultivasi sejak awal. Jadi kenapa aku hanya ingat sedikit tentang dia? Dan kenapa aku hanya memiliki kenangan yang berhubungan dengan ibuku? Selama berada di alam dewa, aku telah memikirkan tentang istana abadi awan beku, Yuanba, nasib negara angin biru dan masih banyak lagi, tapi bukan dia. Bahkan tidak sekali. Aku, bahkan tidak mengingat wajahnya dengan baik lagi. Dia adalah ayahku selama 16 tahun. 16 tahun kenangan, dan kenangan itu sangat samar seolah-olah tidak pernah ada sejak awal. Apakah aku, benar-benar orang yang berdarah dingin? Dia terus berjalan dalam keadaan ini entah berapa lama. Sebelum dia menyadarinya, dia telah sampai di pintu masuk dunia Saku. Penghalang ungu muda bersinar dengan cahaya lembut namun kuat. Setelah menatap penghalang yang tidak bisa dia lewati karena alasan berwujud dan tidak berwujud, dia tiba-tiba mendapati dirinya mengangkat tangan untuk menyentuhnya. Dia tidak tahu kenapa. Alih-alih menimbulkan perlawanan dan suara disonan yang diharapkan, tangannya melewatinya seperti yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Untuk waktu yang lama, Xia King Yue hanya bisa menatap tangannya dan penghalang yang tertembus. Setelah dia menariknya, dia tiba-tiba terbang kembali ke sisi ibunya. Yue Wugu masih tidur nyenyak. Di dekatnya ada genangan darah yang diludahi Yue Wuya belum lama ini. Jantungnya berdebar kencang tanpa alasan yang jelas. Xia King Yue memanggil sebutir darah dari ujung jarinya dan satu lagi dari darah Yue Wuya. Ketika kedua butiran darah itu bersentuhan satu sama lain dan bercampur sempurna satu sama lain, matanya kehilangan fokus sepenuhnya.